Ngebas juga teman-teman, ngebas juga. Jadi ini subwoofer tipe port, jadi ada udara keluar dari sini. Kalau yang ini tanpa port ya. Ya seperti itu teman-teman. Ini semua casingnya itu dibuat menggunakan printer 3 dimensi teman-teman. Casing amplifier ini saya cetak menggunakan 3D printer kecil dan murah, tapi tentunya dengan harga yang terjangkau. Walau printer ini sudah bisa ngebut kayak gini. Ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Recommended banget buat kalian yang mau usaha kaitannya dengan percetakan 3D. Seperti apa 3D printernya? Mari kita bongkar di video ini. Printer 3D yang akan kita bahas di sini adalah Kingron KP3S Pro V2 yang sudah terdapat clipper di dalamnya. Dengan hasil yang memuaskan dan juga harga yang cukup murah tentunya. Nah, pada versi 2 ini terdapat banyak sekali peningkatan fitur dari versi sebelumnya. Pada bagian bednya, di sini sudah menggunakan magnetic bed dengan volume cetak sebesar 200 x 200 x 200 mm dengan linear rail di ketiga aksisnya. Tentunya ini sangat berpengaruh pada kestabilan saat mencetak di kecepatan tinggi. Untuk motherboardnya di sini sudah menggunakan MKSP yang sepertinya sudah dibuat khusus sama si Kingron dengan ditambahkan driver untuk motor steppernya seperti ini. Port yang disediakan pun cukup lengkap seperti USB Type-C, slot microSD, USB 3.0, dan juga ada USB 2, sampai dengan soket Ethernet. Ya, ini bisa dikoneksikan ke jaringan. Ada WiFi-nya juga, bahkan konektor HDMI pun juga ada. Ini untuk menampilkan data 3D printer yang lebih lengkap teman-teman. Di bagian extrudernya jujur saya baru pertama kali melihat model yang seperti ini. Motor steppernya yang lebih ramping, mungkin untuk mode meringankan tubuh, agar bisa bergerak lebih cepat pastinya. Yang awalnya model Titan menjadi model yang seperti ini. Dan hal lain yang keren di bagian extruder ini adalah kipas pendinginnya yang kencang banget teman-teman. RPM kipasnya itu tembus sampai dengan 9000 RPM. Ini tentunya akan mempercepat proses pengerasan objek 3D agar nggak mudah meleot saat dicetak. Pada bagian hot end-nya pun juga modelnya baru seperti ini nih. Dan dibungkus dengan bahan anti panas biar suhunya terjaga walaupun ditiup sama blower yang super kencang. Suhu maksimum untuk nozzle-nya bisa di 260 derajat. Sedangkan untuk bednya itu di 100 derajat Celcius. Di bagian sampingnya ini ada sensor induksi untuk leveling bednya. Dan iya benar teman-teman. Jadi nggak usah repot lagi untuk leveling bed secara manual. Di printer ini semuanya sudah serba otomatis. Saking canggihnya, di extruder ini juga ada sensor accelerometer yang fungsinya untuk meredam getaran berlebih biar hasil cetaknya itu lebih halus walau bergerak di kecepatan tinggi. Ngomongin kecepatan tinggi, printer ini mampu mencetak objek 3D dengan kecepatan maksimum di 500 mm per second. Yang dimana printer biasa sejenis yang seperti ini
itu hanya mampu di 150 mm per second saja. Di bagian LCD-nya cukup unik karena warna yang nggak lumrah, warnanya kayak gini nih. Walau fitur touchscreen-nya dihilangkan, tapi di sini ada fitur tambahannya, yaitu datanya bisa lebih lengkap kita lihat. Dalam perakitannya kalian nggak usah khawatir karena ngerakitnya sama gampangnya seperti versi sebelumnya. Gak perlu waktu lama, printer ini sudah bisa terakit walaupun mungkin kita nggak baca buku manualnya. Kabel nggak mungkin ketukar karena konektornya sudah beda. Dan beberapa langkah aja printer ini sudah siap dinyalakan lalu kita gunakan. Nah teman-teman, ini saya lagi memperbanyak casing untuk amplifier ya. Jadi ini saya produksi casing amplifier. Kebetulan di sini saya menggunakan speed yang standar aja, jadi nggak terlalu cepat. Nah, speed yang standar ini aja sudah bisa nyetak beberapa casing dalam waktu yang cukup singkat ya. Ini salah satu contoh hasilnya teman-teman ya. Ini kita buat casing komponen tester. Jadi kalau speed yang rendah, yang standar dan juga yang kencang itu kelihatan bedanya. Ini coba saya contoh ini. Ini contohnya teman-teman. Suara kipasnya menandakan bahwa speednya full ya. Ini kecepatan yang 350 mm per second. Kayak gini dia. Ini tanpa support teman-teman. Nggak pakai support. Kenapa nggak pakai support? Dia bisa nggak ada yang jatuh-jatuh meleot gitu ya. Karena itu blower untuk udaranya itu kencang banget sehingga dia cepat kerasnya filamennya gitu ya. Dan kalau ini yang tes di 500 mm per second. Memang dia agak gerigel-gerigel ya. Tapi masih masuk akal kualitasnya daripada ada printer yang 150 tapi enggak terlalu rapi gitu. Jadi ini masih masuk akal, apalagi dengan kecepatan yang super kencang ya. Ngeprintnya itu cuma 21 menit untuk benci seperti ini. Dan ini lagi contoh yang sangat ketara ya. Ini menggunakan full kipasnya, fan blowernya tuh ini full kayak gini hasilnya. Hasilnya halus banget. Malah hampir nggak kelihatan garisnya. Ini ada garis-garisnya. Karena ini menggunakan kualitas layer di 0,2 mm teman-teman. Jadi kalau keuntungannya menggunakan fan blower yang kecepatan tinggi itu ya kita bisa high speed tapi kualitas yang bagus kayak gini ya. Nah kalau kita menggunakan blower yang lambat di kecepatan tinggi jadinya kayak gini teman-teman ya. Nah ini dia jatuh-jatuh dia. Jadi pada saat ngeprint tuh filamennya belum keras dia udah ketarik. Jadi kayak gini hasilnya. Ada memang di beberapa titik dia bagus, cuman mungkin di beberapa titik lagi kayak yang miring-miring gitu, dia harus nempel keras dulu, baru seharusnya dia ditarik gitu ya. Tapi karena fan blowernya yang lambat, sehingga dia nggak sempat nempel, sudah ditarik duluan, jadinya kayak gini teman-teman. Beda jauh banget ya kualitasnya. Jelas lah beda jauh sekali. Nah di sini kita sudah cetak banyak casing ESR meter, wih banyak nih, ya hasilnya memuaskan. Jadi dengan printer yang bisa speednya kencang di atas rata-rata sudah clipper ya, kita bisa dengan mudah mengatur kualitas cetak printer kita nih. Nah ini malah tambah kencang lagi teman-teman, bisa dengar ya suaranya ya. Kencang banget kayak gini. Jadi kita bisa bikin macam-macam. Apalagi kalau saya memang kerjanya bikin-bikin produk kayak gini ya. Ini amplifier
sekarang kita mau tes lagi amplifiernya nih. Oh ya, mungkin kelewatan tadi ya di videonya. Teman-teman bisa perhatikan di printer ini, kabelnya itu jauh lebih rapi daripada printer-printer sejenis, FDM sejenis yang model kayak gini ya. Bahkan dengan printernya si Kingron versi sebelumnya pun juga dia beda jauh, kabelnya ini lebih rapi teman-teman. Lihat aja kabel ke extrudernya cuma kayak ginian aja ya. Terus kabel yang ke ini Z aksisnya ini cuma ini aja. Sebelum saya ngasih tahu, teman-teman ada yang notice nggak apa perbedaannya nih kabelnya? Apa aja perbedaannya? Ayo. Kalau teman-teman perhatikan ya, kabelnya itu cuma ini kabel motor stepper, terus ini kabel ke extruder. Udah itu aja. Yang hilang apa? Yang hilang adalah kabel limit ya, limit XYZ-nya. Limit aksis XYZ-nya ndak ada. Mana kabel limitnya? Saya dari tadi nyariin. Dia nggak pakai sensor limit switch untuk mengetahui titik zeronya. Nggak ada limit switch sama sekali teman-teman. Mana limit switch-nya nggak ada. Nih di belakang juga nggak ada limit switch-nya. Ini cuma kabel ke heater bed-nya aja. Nggak ada. Ini untuk, anginnya kenceng kali. Untuk levelnya juga nggak ada limit switch-nya, karena kan sudah pakai sensor induksi itu ya. Nah kalau saya perhatikan di clippernya, di interface clippernya gitu ya. Di sini kalau teman-teman lihat ada tulisan current, hold current. Saya kayaknya berpikir bahwa teknik dia untuk mengambil titik 0 atau 0 itu kayaknya menggunakan referensi dari current masing-masing motor steppernya gitu ya. Jadi seperti itu kayaknya untuk dia bisa mengenolkan posisi X, Y, dan Z-nya. Jadi walaupun kecepatan tinggi, teman-teman bisa lihat hasilnya itu halus banget ya. Ini padahal kualitas yang biasa loh di setting. Dia layarnya 0,2 saya buat. Dan bagusnya di sini kita bisa ngeprint offline ataupun online ya. Di sini memorinya nggak kepasang karena file-filenya itu udah kesimpan di dalam internalnya. Terus di sini teman-teman juga bisa, kabarnya itu teman-teman bisa pasang apa namanya kayak kamera. Jadi bisa pasang kamera di sini, bisa pasang hard disk gitu ya, atau flash disk segala macam, biar bisa nanti kebaca di display clippernya. Terus kita mau ngeprint apa aja gitu, bisa juga seperti itu. Karena di software clippernya itu, di sini di software clippernya itu ada kamera teman-teman, ya. Nih kamera. Cuman karena saya nggak pasang, jadi nggak muncul di sini. Nah, otomatis kalau ada kayak gitu, teman-teman bisa pantau printer teman-teman itu dari jarak jauh dengan adanya kamera ini. Mungkin aja kameranya itu bisa naruh beberapa kamera, sehingga beberapa angle gitu ya. Kita bisa pantau dan segala macam, kita bisa kontrol nih printer kita. Dan pengaturan di clippernya itu masih banyak sekali yang belum saya coba-coba di sini. Ngeprint kayak gini itu nggak perlu waktu lama teman-teman ya. Sebentar banget kita ngeprint. Ini wajah dari teman saya. Kalau teman-teman mau lihat videonya gimana saya bikin wajah teman saya dibikin patung kayak gini, teman-teman bisa cek tutorialnya, ada di keterangan video ya. Nah teman-teman, di sini kita akan tes amplifier yang saya buat casingnya ini menggunakan 3D printer. Ini speaker satelit, middle dan treble. Terus ini amplifiernya sekecil ini ya. Nih, sekecil ini. Itu sudah support untuk subwoofer. Jadi ada 3 speaker out, 2 untuk satelit, 1 untuk subwoofer, dan bisa dinyalakan dengan tegangan 12 volt. Jadi bisa dipasang di mobil teman-teman gitu. Jadi mau dicoba nyalain di rumah bisa, dinyalain di mobil juga bisa. Nah, kemarin kita sudah tes menggunakan subwoofer ini. Terus sekarang kita tes menggunakan subwoofer JBL yang ada di mobil saya, yaitu JBL
1000 watt tertulis di sini ya, cuman kapasitas dari ampli yang ini outputnya itu cuma 100 watt. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba dulu ya. Ini kita akan nyalakan dulu musiknya. Oke, kita pakai YouTube. Nah, di sini ada beberapa volume ya. Yang ini adalah volume master. Lalu ini volume bass dan ini adalah volume treble-nya ya. Ini suaranya langsung dari sini teman-teman ya. Saya nggak tahu, kayaknya kualitas dari HP saya nggak terlalu bagus nerima suara bass ya. Cuman ini ngebass banget ya. Ini kita hilangkan suara bassnya. Ini tidak ada suara bass. Kita hilangkan suara treble-nya, malah hilang semua. Kalau suara bassnya aja atau subwoofernya aja, kayak gitu deh. Ini belum full volumenya teman-teman ya. Nah, kalau kita tes pakai yang speaker kecilan, ini speaker subwoofer yang 35 watt ya. Kalau yang di bawah kan 1000 watt. Ini 35 watt, kita tes. Kita cabut dulu kabelnya. Kita pasangkan di subwoofer yang 35 watt. Oke. Kita besarkan. Ngebass juga teman-teman, ngebass juga. Jadi ini subwoofer tipe port, jadi ada udara keluar dari sini. Kalau yang ini tanpa port ya. Ya seperti itu teman-teman. Ini semua casingnya itu dibuat menggunakan printer 3 dimensi teman-teman. Nah seperti itu printernya. Kalau teman-teman tertarik langsung aja order, nomor WA ada di keterangan video.